Berarti harus diulang ya, Mbak. Mudah-mudahan ada ya, Bu. Mudah-mudahan ada ya. Karena Amin. iya, terlalu berharga Eman. Kalau nggak ada ini nanti juga teman-teman yang nggak ikut tadi udah pada nanya ada rekamannya gitu soalnya. Mudah-mudahan ada ya, Bu. Oke, jadi kita Positive bisa thinking mengulang. aja ya. Iya, positive thinking. Bismillah. Kita lanjut Putar ke ya. kiri. Tadi tadi Putar dari ke mana, teman-teman? Yang Saya tadi ngomong zikir-zikir. zikir. Iya, Ini hukum alam, hukum yang kelima, Bun. yang kelima ya, the law of cause and effect ya. Jadi Ya. hukum sebab akibat. betul, Hukum betul. sebab akibat. Sampai sini ya, teman-teman ya. Oke. Iya. Saya nggak tahu kalau saya ngomong sendiri tadi. Jadi, kalau ada mau akibat yang baik, maka kita harus membuat sebab yang baik. Oke? Kalau mau masa depan yang baik, artinya kita harus berpikir yang baik-baik. Begitu kira-kira. Bisa diterima? Saya ngomong sendiri lagi nih. Bisa Halo? diterima, Mbak. Oke. Udah bagus bagus Iya. lanjutkan. Oke, sip ya teman-teman ya. Saking asiknya ini, asik apa ngantuk ini? Kalau misalkan memang hari Selasa besok nggak selesai ya kita lanjut lagi hari Rabu ya, Insya Allah ya teman-teman ya. Yang penting kan materi yang dibawakan ini semuanya bisa selesai. Ini bagus soalnya materinya. Oke, Betul, lanjut. Mbak. Itu yang tadi Mbak bicarakan ada contohnya. Betul. Oke, tidak ada kebetulan. Jadi semua ada dalam rencana Allah. Bahkan daun yang jatuh pun itu juga dengan izin Allah. Ya. Dan dia Iya, mengetahui apa yang di daratan dan di lautan dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya. Al-An'am 59. Jadi semua yang terjadi itu adalah dengan izin Allah, ya. Jadi ketika ada orang yang tidak menyukai kita atau apapun itu juga semuanya dengan izin Allah. Oke, bisa diterima ya. Lanjut. Hukum kompensasi. Hukum kompensasi ini sebenarnya melengkapi dari hukum yang tadi. Hukum sebab akibat. Kalau kompensasi itu hukum tabur tuai, teman-teman. Kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Kita menabur ketidakbaikan, maka kita akan menuai ketidakbaikan. Setuju ya, teman-teman ya? Nah, ini yang setuju dibahas Pak. banget. Setuju banget tuh. Masih semangat ini Bu Tati. Udah malam. Ya, Senang untuk ini materinya. iya, makanya saya tuh nggak mau kalau di saya saja saya bagikan. Untuk apa kita bekerja, teman-teman? Untuk apa teman-teman bekerja tadi? Kebanyakan orang untuk uang, Mengejar materi. Iya. mengejar uang. Tapi uangnya kemana kalau dikejar? Lari. Itu lari uangnya. Nah, lanjut. Untuk apa kita bekerja? Bekerja untuk mencari teman, mencari relasi, ya enggak? Terus ada juga orang yang bekerja untuk mencari jabatan, ya. Ada lagi untuk pengembangan diri, ya. Saya kan gitu kan intinya. Untuk uang, uang untuk apa? Untuk saya, mencari relasi-relasi untuk saya gitu. Kebanyakan orang kan saya. Padahal sudah jelas hukumnya. Ketika kita memberi, maka yang balik ke kita itu banyak. Kalau kalau saya kan berarti kita nggak memberi kan untuk diri kita sendiri kan. Padahal yang diminta itu adalah kita memberi. Semesta itu ketika kita memberi, maka yang kita dapatkan banyak. Oke, kita lanjut. Lantas bagaimana? Ini loh, serving other, melayani orang lain, teman-teman. Melayani orang lain, ya, melayani dengan baik, dengan memuliakan dan membahagiakan banyak orang. Diniatkan untuk itu. Yang pernah ikut
MR tahu ya, kita tuh sudah yang kapan hari dulu itu saya pernah mengadakan Zoom, kalau nggak salah itu berbayar 25.000. Entah itu bulan Januari atau Februari, saya katakan teman-teman, udah berhenti bekerja teman-teman. Tapi tetap masuk kantor. Ya, untuk apa? Serving other, melayani orang lain. Untuk memuliakan dan membahagiakan banyak. Oke? Setuju? Karena ketika kita memberi, yang kita dapatkan banyak. Itu udah hukum, nggak bisa dibantah. Lanjut. Menjadi pribadi bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Daruqutni. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Ya, sudah dipahami ya teman-teman ya. Ini sudah banyak ini ayatnya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Oke? Jadi kita itu khalifah. Kita itu orang terhormat. Tapi banyak-banyak banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa manusia itu berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, lanjut. Padahal Allah ngomong, makan dan minumlah rezeki dari Allah dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Kerusakan itu ya menipu, ya mencuri, itu juga termasuk berbuat kerusakan. Bertindak-tindak yang tidak baik, yang level energinya rendah, yang divorce. Nah, seperti itu berbuat kerusakan ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Ini sama tadi yang udah kita bahas ya, berputar ke kanan, ke kiri. The law of converse. Ini adalah hukum energi ya, kekalahan energi. Bunyi hukum kekalahan energi, energi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan, hanya bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Oke? Jadi sebenarnya rezeki itu cuma pertukaran energi, teman-teman. Ketika kita memberikan energi baik, energi senyum, energi bahagia, maka yang akan tercipta adalah bentuk-bentuk kebaikan datang ke kita. Tetapi ketika kita memberikan energi marah, dengki, dendam, maka yang terwujud juga hal-hal seperti itu. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut. Apapun impian kita, semua adalah energi. Tahu, tadi kan bahan baku bahan baku semesta itu apa? Masih ingat? Energi kan, teman-teman? Semuanya itu energi. Apapun impian kita itu juga energi, ya. Energi kita itu mencari rezeki itu hanya untuk hanya pertukaran energi. Semakin baik kita melayani orang, maka dampak baiknya ke kita. Semakin banyak orang yang kita layani, maka dampak baiknya pun semakin banyak rezeki yang datang ke kita. Seperti itu. Lanjut. Plus and more. Ini rumus semesta diingat ya teman-teman ya. Plus and more. Ketika Anda memberikan kebaikan, maka plus and more. Lebih-lebih kebaikan datang ke Anda. Ketika Anda memberikan ketidakbaikan, plus and more juga. Ketidakbaikan itu lebih datang ke Anda. Ya, ke kita. Kita baik aja ya. Yang kita lanjut. Hukum ke-8. The law of relativity. Oke. Teman-teman, ini ukurannya berapa? Buku ini ukurannya berapa? Coba dijawab. Buku ini ukurannya berapa? Ayo, jawab lewat chat. Boleh. Ini penting ini untuk dijawab. Kelihatan nggak, teman-teman? Buku yang saya pegang. Halo? Teman-teman Nggak kelihatan? kelihatan separuh. Oh, Nggak kelihatan kelihatan separuh. Oh, gitu ya. Sebentar. Kelihatan separuh ya. Separuhnya itu kurang naik apa kurang turun, Bu? kurang naik. Kurang naik. Segini. Iya, Iya, itu pas. oke. Kelihatan semua. Oke. Kelihatan? Kelihatan semua? Kelihatan. Heeh. Kelihatan. Buku ini ukuran berapa? Kira-kira.
Kira-kira aja, nggak harus bener. Ayo, kira-kira berapa? Saya buka ya catnya ini. Ukuran kira-kira 25 Kira-kira sentimeter. ukuran 25 kali 20 cm. Oke, oke, sip. Oke, kira-kira begitu ya teman-teman. Boleh nggak kalau saya jawab, ini loh ukurannya 1 senti. Boleh nggak? Boleh nggak? Saya jawab kalau ini loh bukunya loh ukurannya 1 senti. Boleh nggak? Boleh aja, Bun. Boleh aja, bener, boleh aja. Boleh, kenapa kok boleh? Karena saya melihatnya dari sini. Yang saya lihat Iya. ini. Anda kan lihatnya sini kan? Kalau saya ngelihatnya ini. Nah, ini yang namanya relatif. Jadi di dunia ini tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Relatif. Yang Tergantung benar dari nggak sudut ada yang salah. pandang. Dari sudut pandang mana kita ngelihatnya. Ya, dah betul Bu Arika Santi. Dari sudut pandang mana kita melihatnya. Oke, sip. Bisa diterima ya. Kita lanjut. Nah, ini yang menarik nih teman-teman. Tadi udah kita bahas ya. Sedikit saya singgung. Ini adalah Einstein ya, hukum kekalahan energi. Einstein ya. Einstein. Sama dengan mc kuadrat. Itu apa? Itu energi, teman-teman. Ini karena papan tulisnya nggak begitu ini, saya tulis di sini ya, teman-teman ya. Inilah yang disebut dengan, keren banget ini, belajar ini. Oke. E sama dengan mc kuadrat. Begini kan rumusnya. Teman-teman kelihatan? Kurang naik, kurang turun? Kelihatan, Bun. Kelihatan E jelas? sama dengan mc kuadrat. Iya, sama dengan mc kuadrat. Itu apa sih? E Energi. sama dengan energi. 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 M itu apa? M itu Massa. massa atau materi. Atau materi. Sedangkan C itu apa? Kon, konstanta. Konstanta itu apa sih? Kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya. Nah, kecepatan cahaya itu berapa? Kecepatan cahaya itu adalah 300.000 per detik. Bisa dibayangkan nggak, teman-teman? 300.000 kilometer per detik. Apa ini? Sakit, batuk ini. Saya izin mute ya, teman-teman ya, supaya nggak meresap suaranya. Oke. Ini loh. Kelihatan tulisannya, teman-teman? Jelas? Semuanya kelihatan nggak? Oh iya, saya mikrofonnya saya matiin. Nggak, saya lihat di chat. Massa materi konstanta. Betul, massa materi konstanta. Kelihatan ya? Jadi, inilah yang disebut dengan kun fayakunnya Allah. Energi itu adalah sama dengan massa dikali kecepatan cahaya. Cahaya itu cepat banget. Bayangin kalau 300.000 kilometer detik aja gitu. Set, langsung. Kalau Anda melihat ya balapan mobil pakai Ferrari itu yang itu itu masih bisa dilihat kan? Gerakannya itu masih dilihat. Dut, gitu. Tetapi kalau cahaya saking cepatnya cahaya 300.000 kilometer per detik itu, cahaya itu sampai nggak bisa dilihat loh teman-teman. Sampai nggak bisa dilihat. Jadi sebegitu begitulah keajaiban itu. Begitulah terciptanya keajaiban itu. Sangat cepat, luar biasa. Ya, oke. Itu rumus E sama dengan mc kuadrat. Kita lanjut, ini adalah black hole, ini juga black hole. Kita akan, nah ini juga. Kita lanjut ke law of attraction. Ini nomornya salah ya. Seharusnya nomor berapa? 9 ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Law of attraction itu adalah hukum tarik-menarik.
Ketika yang di dalam baik, maka yang di luar juga akan menarik-menarik kebaikan. Ketika yang Anda pikirkan baik, yang ketarik baik-baik. Ketika yang dipikirkan tidak baik, yang keluar, yang masuk juga yang tidak baik-baik. Seperti itu ya. Jadi seperti magnet. Ding, 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 ding gitu. Lanjut. New mindset, new result. Ketika kita berpikir hal yang baru, maka kita akan mendapatkan hasil yang baru. Oke, lanjut. Ini adalah hukum the law of polarity atau hukum apa ya? Kebalikan ya, teman-teman ya. Kebalikan. Di dalam diri seseorang yang baik, pasti ada tidak baiknya. Begitupun di dalam diri orang yang tidak baik, pasti ada kebaikannya. Yin dan yang. Ya, seperti itu kurang lebih, teman-teman. Kita lanjut ya, seperti ini. Oke, black hole. Ini sampai mana ya, teman-teman ya? Oke, kita lanjut sampai black hole dulu ya, teman-teman ya. Tadi masih ingat tentang Edwin Powell Hubble. Beliau menemukan sebuah teleskop, namanya teleskop Hubble. Jadi teleskop itu bisa dipakai untuk melihat semesta. Jadi teleskop itu bisa melihat semesta bergerak, teman-teman. Semesta bergerak. Alhamdulillah, ya Allah. Semesta bergerak seperti itu ya. Dan itu kemarin sudah saya bahas di grup ya, teman-teman ya. Sedikit tentang hal itu. Jadi, eh, ini adalah black hole. Saya lanjut dulu. Singularity. Ini disebut dengan singularity. Masuk ke dalam black hole. Ini terjadinya semesta itu seperti ini ya, teman-teman. Terjadinya semesta itu seperti ini, dari white hole kemudian meledak ya, masuk ke dalam black hole dan terciptalah semesta baru. Sama, ini adalah teori Big Bang yang tadi sudah saya bahas. Ini juga yang terjadi dalam manusia itu seperti itu. Jadi semesta lama ya masuk ke dalam black hole, kemudian bergerak bergerak terus, kemudian meledak masuk ke white hole menjadi semesta baru. Begitupun juga dengan diri kita, dengan tubuh kita. Itu pun sama, teman-teman. Ya, ini namanya Wedataurus. Di dalam tubuh kita itu juga ada white hole dan black hole. Jadi, itu semesta besar. Kalau tubuh kita itu adalah semesta kecil ya, teman-teman ya. Jadi di bawah itu, tiga cakra kita yang bawah, itu adalah black hole. Itu berisi tentang pikiran, perasaan kita, ya. Dari pikiran perasaan itu terkumpul, kemudian naik dari black hole, naik, kemudian naik sampai ke white hole, keluar meledak, ya, makin besar 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 gitu, meledak, akhirnya terciptalah materi. Sama hukumnya seperti hukum semesta, seperti itu. Jud, udah bisa dipahami ya teman-teman ya sampai sini. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya, dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka tidaklah mereka beriman. Nah, seperti itulah teman-teman. Menciptakan materi, cara menciptakan, cara nyemestakan seperti itu tadi sudah dibahas sama Pak Heru, yang sangat membantu sekali penjelasannya, ya, sangat mudah dipahami. Itulah kita dari black hole menuju ke white hole. Seperti itu kira-kira terciptanya mestakung, semesta mendukung. Saya senang sekali, saya kasih nama kelas mestakung. Jadi semesta mendukung. Baik, teman-teman, kita belajarnya malam hari ini sampai di sini dulu ya. Jadi kita besok itu akan belajar mengenal medan kuantum. Hari ini cukup sini dulu karena ini juga sudah malam, sudah banyak yang mengantuk, sudah banyak yang live juga jam jam 10 ya teman-teman sekarang. Kita lanjut besok mengenai medan kuantum. Seru nggak? Oh, lebih seru lagi. Ya, lebih seru lagi besok.
Alhamdulillah. Ya, tanya jawabnya besok lagi juga disimpan dulu ya, teman-teman. Insya Allah ini rekamannya besok pagi sudah saya share ya. Jadi kalau rekaman itu kan harus diproses dulu ya, masuk ke YouTube dulu juga. Nanti saya share. Insya Allah pagi udah siap, saya share ke teman-teman. Yang tadi yang 369 saya sudah share ke teman-teman. Oke, sip. Jam 10 soalnya. Makasih banyak ya Bun. Sama-sama Bu Hani, Bu Bidan, Masya Terima kasih, Allah. Bun. Sama-sama, Bu. Ini udah malam, jadi kita akhiri dulu ya tentang Ya, hukum alam. Besok kita mengenal medan kuat. Teman-teman kalau belum paham, nanti bisa diulang-ulang lagi rekamannya. Oke, sip. Oke. Jazakillah khair, Mbak. Sama-sama, Bu Tati. Masya Allah. Iya, sama-sama, Bu. Semuanya. Stop share. Bentar, saya stop ini. Oke. Sip, mantap. Hmm. Saya akhiri ya. Sebelumnya yuk kita berdoa dulu, yuk kita lakukan nafas syukur cinta supaya ketika kita tidur nanti ya Allah masukkan langsung ya ilmu-ilmu yang kita bagi, yang dibagikan, ilmu yang terima teman-teman terima hari ini langsung masuk ke bawah sadar ya dan menjadi Ini kita diri kita. penuhi. Amin. Ame Yuk ari ke kiri. kita lakukan nafas syukur dan cinta terlebih dahulu teman-teman. Kelilingi tiga orang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillah. Duduk yang tegap, teman-teman. Kemudian badannya tegap, tangan menghadap ke atas, mata terpejam. Tarik nafas, kita lakukan syukurnya. Ya Allah, terima kasih hari ini diberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih ya Allah, hari ini dihadirkan guru yang hebat. Masya Allah. Pak Heru ya, teman-teman ya. Memberikan kita begitu banyak ilmu malam hari ini. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah itu atas ilmu-ilmu yang telah Engkau titipkan kepada kami ya Allah. Jadikanlah ilmu-ilmu tersebut menjadikan kami pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih banyak memberi manfaat kepada banyak orang ya Allah. Terima kasih diberi kesempatan untuk belajar, belajar dan belajar terus. Terima kasih ya Allah. Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, mulai saat ini hamba mohon, apapun yang hamba lakukan, apapun yang hamba kerjakan, apapun pekerjaan hamba dan apapun yang Engkau karuniakan kepada hamba, Kau tolong hamba untuk lebih dekat denganmu, lebih Kau cintai dan lebih mencintaimu, membawa manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhlukmu. Jadikanlah hamba rahmatan lil alaminmu yang setiap harinya bertambah baik dan bertambah baik hingga saatnya aku kembali padamu dalam kondisi yang terbaik. Husnul khotimah dalam pelukan cintamu ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, berkah berlimpah ruah untuk kita semua ya teman-teman ya. Untuk orang-orang yang kita cintai.